Sobat pelatihan berbahagia, selamat ketemu lagi. Kita teruskan video atau pelajaran-pelajaran kita pada episode berikut ini. Semangat ya, terus kita semangat dan kita terus semangat untuk belajar dan kita membelajar diri sendiri. Pada kesempatan ini kita akan teruskan dengan kurikulum yang berikutnya. Kemarin atau tadi kita sudah membahas tentang kurikulum MTS, sekarang kurikulum madrasah ya. Di mana pada kurikulum madrasah ini adalah beberapa hal yang perlu kita cermati bahwa untuk MA kelas 1 atau kelas 10, kelas 12 dan kelas 10 kelas 11 dan kelas 12. Itu ada dua kategori ya, kurikulum ada kategori dua, yaitu pertama kurikulum yang untuk kelas 10. Seperti yang di layar bahwa eh, sama dengan yang kurikulum sebelumnya bahwa untuk alokasi P5RA juga sama dititipkan di beberapa mata pelajaran. Rasio yang dapat kita hitung ternyata alokasi waktu untuk P5 P5RA itu hanya 11 sampai 12% dari total yang dilakukan. Lalu dalam struktur kurikulum perlu kita ketahui bahwa ada juga pergeseran perubahan antara KMA 347 dengan KMA 450. Di mana perubahannya? Seperti di MTS yang tadi kita saya singgung, sama struktur kurikulum belum ada ko-nya. Lalu P5 PPRA ditekan itu 20 sampai 30%. Sementara untuk yang di KMA 450 tadi sudah kita hitung sekitar 11% lebih sedikit ya. Lalu mapel yang tidak memiliki alokasi dalam pera tetap dapat menjadi fasilitator. Seperti kita tekan tadi bahwa seperti misalnya mata pelajaran bahasa Arab, SKI ini tidak ada alokasi pilih daerahnya, maka guru-gurunya itu juga harus dilibatkan dalam pilih daerah sebagai fasilitator yang dihargai 1 jam pelajaran. Ini mungkin yang perlu perbedaannya yang kita dalam, jangan sampai nanti kita sekali lagi ingatkan bahwa kita menggunakan KMA 347 yang sudah tidak berlaku sejak KMA 450 diberlakukan ya. Ini mungkin ya untuk yang kelas 11 dan 12. Ini mungkin yang perlu kita ketahui ya. Ada juga perbedaan antara KMA 347 dengan 450 ya. Seperti tadi ya, sama dengan itu bahwa sama persis, tidak ada yang kemudian bisa tidak ada program yang mapel pilihan, tidak ada. Nah, sekarang sudah ada program mapel pilihan, yaitu ini ya. Jadi ada 23 mapel pilihan yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk kelas 5, untuk kelas 11 dan kelas 12 yang sebelumnya tidak ada ya. Kemudian ini tidak ada secara tingkat lanjut. Nah, sementara sekarang ada secara tingkat lanjut ya. Ini mungkin beberapa hal yang perlu kita ketahui. Untuk rasio alokasi waktu, untuk yang kelas 11 itu P5 ya, P5 ini. P5 RA itu 8,9 sampai 99%, enggak sampai 10%. Beda dengan yang tadi 20 sampai 30%. Untuk yang kelas 12 itu sama 8,9 sampai 9,8% alokasi P5RA yang dimuat di kurikulum ya. Kemudian lagi yang perlu kita kan implementasi. Kita sebagai pengawas itu perlu memahami bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita menerapkan kurikulum di madrasah ya. Yang pertama, madrasah wajib membuka kelompok mapel umum serta kekurangan 7 mapel pilihan. Nih, ini yang perlu kita ketahui. Jadi ada mapel umum itu udah harus di mana mapel umum yang ada seperti yang tadi ya. Ini mapel umum seperti ini ada 12. Ada 12 mapel umum yang harus dibuka di madrasah aliyah. Dan ada juga mapel pilihan dari 23 itu maksimal 7 mapel pilihan yang harus dibuka oleh madrasah untuk dipelajari oleh siswa. Nah, dari itu maka setiap peserta wajib mengikuti seluruh mapel umum tadi wajib. Lalu dari tujuh tadi ya, maka maksimal siswa itu harus memilih 4 sampai 5 mapel dari kelompok mapel pilihan. Dari 23 maaf.
23 tadi maka dibuka oleh pihak madrasah, maka siswa wajib 4 sampai 5 memilih mapel pilihan yang harus dilakukan, yang harus dipelajari, diikuti oleh siswa selama dia belajar. Yang berikutnya, peserta didik boleh menggantikan mapel pilihan. Jadi kalau dulu kan aliyah itu di semester 3, sekarang untuk KMA 450 bisa semester 5. Jadi apabila siswa itu tidak sesuai dengan pilihan A, maka pindah ke B, maka pada semester 11, semester 1, maka dia bisa menggantikan, semester 2 bisa menggantikan materi yang dia inginkan. Dan BK juga sama ya, BK tetap berlaku ya. Lalu muatan lokal sama ya, ada 7 muatan lokal yang disiapkan oleh madrasah dan untuk diikuti oleh siswa madrasah aliyah ya. Lalu muatan lokal itu juga sama, dapat diselesaikan dengan 3 cara. Jadi aliyah itu bisa diintegrasikan ke dalam mapel lain, lalu diintegrasikan ke dalam tema ya, tema PLMRA-nya. Yang berikutnya bisa buat mapel yang baru sesuai dengan kebutuhan. Lalu juga aliyah harus membuka kelas eksklusif. Inklusif itu artinya ketika ada anak kebutuhan khusus, maka harus kita tampung sesuai dengan kondisi peserta didik itu sendiri. Lalu yang berikutnya, peserta didik potensi kecerdasan. Nah, apabila ada siswa madrasah yang punya potensi yang luar biasa, maka tidak boleh dihambat, maka perlu ada pengayaan dan pembelajaran dengan cara kita mencoba menganalisis CP-CP yang CP sebagai CP pengayaan ya. Lalu kemudian madrasah yang mengembangkan program khusus dapat menggunakan alokasi waktu program ya, penguatan program. Jadi di madrasah ada aliyah, ada penguatan program waktunya, maka digunakan untuk kegiatan khusus. Misalnya kelas 1 70 sampai 7 sampai 216 per tahun, sedangkan kelas 12 biasanya 64 sampai 192 per tahun. Maka bisa digunakan alokasi itu untuk mengembangkan program khusus di madrasah aliyah ya. Kemudian madrasah aliyah dapat melakukan penambahan, dapat menambahkan merelokasi waktu sesuai dengan kebutuhan. Tentunya kita mengacu pada CP-CP yang perlu kita bangun sebagai pengayaan. Lalu yang berikutnya, samping itu adalah MAPK. Ya, MA Al-Quran Hadis. Nah, MAPK ini adalah mapel Quran Hadis itu harus memuat 2, tafsir dan hadis. Mapel akidah akhlak harus memuat alam dan akhlak tasawuf. Ini yang perlu kita ingatkan kepada guru atau kepala madrasah aliyah. Lalu sama untuk pelaksanaan PLMRA itu ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan, bahwa pertama, guru sebagai fasilitator ya. Guru itu bisa guru yang mata pelajarannya ada di program alokasi PLMRA-nya atau tidak. Maka sebagai fasilitator itu dapat dialihkan, dapat hargai dengan 1 jam pelajaran per rombel. Sementara yang kedua adalah sebagai koordinator. Koordinator adalah yang mengkoordinir, maka dapat dialokasikan atau dihargai 2 JP per rombel, yang maksimal dalam setahun itu dia hanya bisa membimbing 3 rombel. Itu mungkin untuk SMA untuk kurikulum madrasah aliyah. Tapi ada lagi madrasah yang lain, yaitu madrasah aliyah kejuruan ya, atau keagamaan. Nah, ini beda. Dia sangat berbeda dengan mata aliyah yang biasa. Kita lihat sebarannya bahwa kita sebarannya cukup luar biasa. Kategorinya ada 2 mata pelajaran, ada yang umum, ada yang kejuruan. Di mana yang umum itu ada 10 ya. Ada 10 mata pelajaran, sementara yang kejuruan itu ada sekitar 7 mata pelajaran. Nah ini ya, tapi masing-masing sebarannya berbeda-beda ya. Jadi ada mata pelajaran yang ada di kelas 10 dan juga ada yang di kelas 11, ada yang di kelas 12 ya. Seperti ini ya. Mapel program misalnya dasar program keahlian ada hanya di kelas 10, kelas 12, 13 itu tidak diajar lagi. Nah, ini perlu diperhatikan oleh teman-teman pengawas sebagai sumber pelatihan, bahwa ingatkan kepala dan guru madrasah kejuruan keagamaan dalam hal ini, supaya nanti dalam menerapkan kurikulum benar-benar
sesuai dengan peraturan UKMA 450. Juga sama dalam untuk ada beda dikit untuk madrasah aliyah keagamaan. Ini ada PRA itu cukup dikit ya. Jadi untuk kelas 10 itu 14 sampai 15 alokasi waktu yang digunakan untuk P5RA, sementara yang untuk kelas 12 itu hanya 1,6 sampai 1,7. Oh, karena presentasinya ke kegiatan yang akhir. Ini beda dengan mungkin di aliyah yang umum ya. Jadi alokasi film merahnya berbeda. Jadi kelas 10-nya 14,5 sampai 5%, kelas 11-nya 6,3 sampai 7%, dan kelas 12-nya sampai sekitar 1% tadi. Lalu implementasi ya. Nah, perlu sama dengan MA biasa bahwa untuk MA keagamaan ada implementasi yang juga perlu diperhatikan oleh pengawas tentunya, ingatkan oleh kepala madrasahnya dan ya. Pertama, mapel matematika, bahasa Inggris dan informatika dilaksanakan sesuai dengan konten program keahlian. Jadi apa keahliannya disesuaikan ya, tentunya begitu. Jadi artinya konten-konten mapel tersebut itu bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan di madrasah itu. Yang kedua, mapel proyek IPAS, yaitu ilmu pengetahuan, agama, alam, dan sosial berisi muatan tentang literasi. IPA, IPS yang diinformasikan ke tema-tema kehidupan dan kontekstual dan aktual. Lalu mapel dasar program kalian dan mapel konsentrasi kalian berisi kompetisi minimal dan dapat ditambah dengan madrasah bersama mitra dunia kerjasama. Artinya karena ini kejuruan, ya, maka madrasah harus bermitra dengan dunia usaha, dengan dunia lain, maka esensi dari kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan atau kajian dunia luar atau mitra yang akan dibangun. Ya. Kemudian lagi ada lagi mata pelajaran yang tidak kalah penting, ada proyek kearifan dan kewirausahaan. Nah, itu tidak kalah penting di MAK. Itu dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek, mengakuisisikan kompetensi yang dikuasai melalui pengembangan produk layanan jasa secara kreatif pada kegiatan wirausaha. Ya, itu mungkin yang dapat kita diskusikan. Harapan dan lain bahwa teman-teman pengawas lebih mendalami, ya, lebih mendalami struktur kurikulum yang ada di KMA 45, dan nanti setelah itu nanti lebih mendekatkan kepada dan membantu kepada para kepala madrasah atau gurunya untuk mengimplementasikan kurikulum yang ada diregulasi untuk diterapkan di madrasah. Itu para sobat pelatihan yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang tadi disinggung atau diungkapkan sebagai stimulan untuk dapat mengembangkan lebih lanjut tentang bagaimana memahami atau esensi kurikulum madrasah yang ada di madrasah. Sobat pelatihan yang berbahagia, selanjutnya kita akan coba melihat mapel praktik kerja lapangan. Karena itu MA keguruan, maka ada PKL. Di mana PKL merupakan wahana pembelajaran dunia kerja. Maka MA AK, MA keguruan, maka harus melirik, harus bekerjasama dengan dunia usaha untuk memperkuat kompetensi siswanya dengan cara menggunakan mapel praktik kerja lapangan. Mapel PKL itu dilakukan secara blok, ya. Blok itu artinya bisa per bulan, 3 bulan atau 2 bulan, dan pelaksanaannya di kelas terakhir, yaitu kelas 12, semester 1, semester atau 6 minggu efektif. Lalu mapel pilihan merupakan mata pelajaran yang dipilih peserta didik tadi sebanyak 23 mapel pilihan itu, maka di peserta didik harus memilih, ya, berdasarkan minat tentunya, ya, jangan paksaan, minat atau kewirausahaan bekerja pada bidangnya. Mungkin ada yang tentang pertanian dan sebagainya, ya. Kemudian lagi untuk mengenai pelaksanaan mapel pilihan, maka madrasah diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh pimpinan. Maka kepala madrasah itu membuat panduan bagaimana siswa itu mengikuti mapel pilihan yang berhubungan dengan mitra di luar. Ya. PK juga sangat perlu di madrasah, ya, ya. Jadi jangan sampai nanti ya. Lalu untuk madrasah yang melakukan penambahan lokasi, artinya madrasah boleh menambah lokasi
alokasi waktu sesuai dengan kebutuhan dengan catatan bahwa CP-nya kita analisis. Lalu P5RA untuk tahun ajaran dilaksanakan pada kelas 10, 11, dan 12 adalah seperti berikut ya. Contohnya misal pada kelas 12 itu hanya satu proyek dengan tema wajib. Kelas 2, kelas 11-nya dua proyek dengan satu tema wajib dan satu pilihan. Dan kelas 10-nya itu dua tema pilihan dan satu wajib. Lalu tim seperti biasa di MA, MTS, MA bahwa untuk tim P5RA itu ada dua kategori. Pertama ada fasilitator, yang kedua ada koordinator. Di mana masing-masing mendapat kebutuhan, yaitu untuk fasilitator mendapat satu alokasi JP per rombel untuk menambah untuk beban pengajar yang berupa JP, dan untuk fasilitas koordinator itu dua JP, dan paling banyak itu 3 rombongan belajar. Itu mungkin yang para sobat yang dapat kita jelaskan. Mudah-mudahan dengan adanya pengantar ini sebagai stimulan, teman-teman para pengawas dan sobat pelatihan dapat memperdalam dapat mengetahui tentang apa itu struktur kurikulum, dapat mengembangkan diri sendiri, kemudian dapat mengembangkan orang lain, dengan harapan bahwa belajar mandiri untuk pintar bersama menuju madrasah maju bermutu dan mendunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.